Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita jaga amal puasa yang sedang kita lakukan, menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara zahir, ataupun juga dari hal-hal yang bisa merusak dari pahala puasa itu sendiri. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Banyak di antara orang-orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya terkecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, terlampau banyak di antara orang-orang yang berpuasa namun ia hanya fokus kepada hal-hal yang bersifat zahir, yaitu berpuasa menahan dari makan dan minum saja. Padahal tujuan puasa adalah tujuan batiniah, yaitu supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kalau berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, mungkin anak-anak kecil dia mampu menahan lapar dan dahaga. Tetapi kalau orang-orang dewasa seperti kita, hendaknya tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Puasa kita wajib kita jaga dari hal-hal yang bisa merusak kepada kualitas puasa itu sendiri. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara hal-hal yang bisa merusak amal puasa kita, sehingga tuntunan dari Rasulullah SAW adalah puasa yang berkualitas, puasa yang mampu menghasilkan sifat-sifat ketakwaan. Puasa yang mampu menghasilkan sifat-sifat ketakwaan adalah puasa yang kita lakukan tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan dari hal-hal yang bisa menyebabkan rusaknya amal puasa kita. Maksiat dan dosa adalah di antara hal-hal yang bisa merusak amal puasa kita. Maka dari itu, kita tidak hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga saja. Mata kita harus kita jaga dari hal-hal yang bisa merusak amal puasa kita. Demikian juga telinga kita harus kita jaga dari ucapan-ucapan yang bisa merusak amal puasa kita. Dari mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang bisa membuat amal puasa kita rusak. Demikian juga lisan kita harus kita jaga dari hal-hal yang bisa merusak amal puasa kita. Lisan yang tidak terjaga, lisan dijaga dari kebohongan, lisan dijaga dari memfitnah, lisan dijaga dari hasad, lisan dijaga dari maksiat-maksiat yang lainnya. Demikian juga tangan dan kaki kita. Kita menjaga dari aktivitas-aktivitas yang bisa membuat rusaknya amal puasa kita. Demikian juga tangan dan kaki kita. Kita harus jaga tangan dan kaki kita dari aktivitas-aktivitas yang bisa merusak amal puasa kita. Kita kurangi aktivitas-aktivitas yang membuat kita bisa terjerumus kepada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir kita kepada Allah, perbanyak tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, sibukkan kita dengan tadarus Al-Quran, sibukkan kegiatan kita, langkah-langkah kita untuk menuju tempat-tempat di mana kita bisa menambah ilmu, memperbaiki akhlak dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiranya yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, bahwa banyaknya orang-orang yang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, itu semua tidak akan mendapat apapun nilai-nilai ruhaniah dari puasa itu sendiri. Tetapi puasa yang benar-benar kita jaga dari maksiat, dari mulai indera kita, mata, telinga, lisan, tangan dan kaki kita, dari hal-hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah di antara puasa yang bisa melahirkan sifat-sifat ketakwaan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.